review yang powerful. Apa kabar bagi Anda hari ini? Dalam Just Motivation kali ini saya akan berbagi tentang tawakal. Ya, jadi banyak sekali kita yang salah konsep antara berserah dengan menyerah, ya, antara tawakal dengan pasrah bongkok. Ya, jadi kalau berserah itu artinya kita tidak ikut menentukan hasilnya, tapi kalau menyerah itu kita sudah pasrah, tidak melakukan apa-apa. Nah, untuk bisa melakukan tawakal ada 3 hal yang harus kita lakukan. Karena tawakal ini powerful sekali, yang menyertakan Tuhan dalam setiap aktivitas kita dan hasilnya tentu pasti wow. Yang pertama adalah kita harus berupaya secara maksimal terlebih dulu. Yang kedua, kita tidak lekat pada hasil. Dan yang ketiga, ini yang paling sulit, menyelaraskan kehendak diri dengan kehendak ilahi. Yang pertama, kita harus upaya maksimal. Ya, jadi upaya maksimal itu dari segi kuantitas dan segi kualitasnya, dari segi kerja keras dan segi kerja cerdasnya. Jadi kita harus memenuhi kuota jam kerja tertentu, standar tertentu, ya, tidak boleh di bawah rata-rata, harus rata-rata ke atas kita penuhi. Itu baru namanya bekerja keras, tidak setengah-setengah. Kemudian dari kualitas, kita bagaimana bekerja dengan cerdas, menggunakan strategi, memanfaatkan teknologi, menggunakan sumber daya orang lain, bisa waktunya, bisa tenaganya, bisa keahliannya. Ya, itu namanya kualitas. Jadi kita agar bisa bertawakal, langkah pertama adalah berupaya dengan maksimal dari segi kuantitas kerja kerasnya maupun kualitas kerja cerdasnya. Yang kedua, kita tidak lekat pada hasil. Nah, kekecewaan itu lahir karena kita terlalu lekat pada hasil. Kita matok, harus kudu ini, ternyata enggak ini, akhirnya kecewa. Ya, tapi kalau mulai saat ini kita bisa memaksimalkan upaya, tetapi tidak menuntut harus berhasil. Tapi kita yakin bahwa Tuhan itu bukan seperti Pak Pos yang bisa salah kirim paket. Tuhan itu pasti nggak pernah salah kirim paket. Kalau upaya kita sudah maksimal, upaya kita sudah keras, sudah cerdas, sudah ikhlas, hasil tidak akan pernah berbohong. Nah, kita tidak boleh lekat pada hasil. Artinya apa? Pokoknya kita fokus pada kuantitas dan kualitas upaya kita. Kalau kita pengen panen yang melimpah, yang kita pikirkan, yang kita kerjakan apa? Benihnya, bibitnya kita tanam dengan baik, kita rawat. Wis ora usah mikir engko panen apa ora. Yang penting fokus kepada kuantitas, kualitas bibitnya dan cara merawatnya. Itu sudah bebas, nanti mau panen mau tidak, Anda yakin nanti akan panen bagus. Yang ketiga, menyelaraskan diri antara kehendak kita dengan kehendak ilahi. Nah, di sini adanya sebuah misteri ilahi, di mana kadang apa yang kita inginkan itu tidak tercapai dan kita kecewa. Padahal kalau tercapai itu bisa membuat kehidupan kita itu jauh lebih buruk. Ya, ini pengalaman nyata. Dulu itu waktu SMA itu saya pernah senang pada seorang gadis. Ya, ternyata saya nembak, gadis itu nolak saya kecewa berat. Untungnya tidak sampai prestasi dan bunuh diri. Nah, kemudian 20 tahun berlalu, ketemu di FB, saya tanya, anakmu wis piro? Ternyata belum punya anak. Entah dia atau suaminya yang mandul. Katakanlah kalau dia yang mandul, saat itu jadi istri saya, sampai saat ini saya belum punya anak. Dan ternyata apa? Sekarang saya sama wanita yang lain punya 4 anak, dan itu di stop. Kalau nggak di stop mungkin bisa tambah. Artinya apa? Jangan kecewa dulu kalau keinginan Anda itu tidak tercapai, karena besar kemungkinan kalau tercapai itu justru akan membuat hidup Anda itu lebih buruk lagi. Sama seperti ketika kita berdoa, ya. Kalau kita sudah berdoa dengan kesungguhan yang sangat tinggi, kita sudah ikhlas dan sebagainya, ketika doa itu dikabulkan Tuhan, itu berarti kita sudah pantas menerimanya. Kalau doa itu tidak dikabulkan oleh Tuhan, bisa jadi ditunda. Karena kalau dikabulkan sekarang ini bisa mengakibatkan buruk hidup Anda. Bisa juga diganti, karena kalau dikabulkan dengan sesuai yang Anda minta, itu bisa membuat buruk hidup Anda. Sama seperti saya dulu berdoa, saya pengennya kuliah ya lulus, tapi ternyata kok dikasih nggak lulus. Nah, ini ternyata kalau lulus mungkin nggak baik bagi saya nggak bisa jadi motivator, nggak bisa nulis buku, dan nggak bisa bergerak swasta, mungkin jadi pegawai kantor pajak atau PNS. Nah, ternyata semua ada hikmahnya, sehingga
Kalau kita pahami seperti itu, kita lebih mudah menyelaraskan kehendak diri kita dengan kehendak ilahi. Oke, pemirsa Jos TV yang powerful, mari kita review. Kita bisa bertawakal, bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan menyerah karena kita sudah mentok. Dengan satu, kita berupaya secara maksimal, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Kemudian yang kedua, kita tidak lekat kepada hasil, 100% hasil ilahi ta'ala. Dan yang ketiga, kita menyelaraskan kehendak diri kita dengan kehendak ilahi. Unlimited success for you. Saya Edi Susanto, salam powerful.